Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama kelompok kami yang akan melaksanakan program KKN. Di program KKN kali ini terdapat materi tentang franchise. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu franchise, bagaimana caranya menjalankan franchise dan keuntungan serta banyak yang lainnya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raihan dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang franchise. Yang pertama, franchise adalah suatu usaha retail yang memiliki metode pembuka bisnis dengan nama, merek dagang, dan produk yang sudah ada. Contohnya seperti McDonald, 7-Eleven, Dunkin Donuts, dan lain-lainnya. Semua merek bisnis itu terkenal dan terpercaya dengan kualitasnya. Jika dibandingkan dengan bisnis sendiri, membuka bisnis waralaba dan franchise memiliki suatu aturan dan memerlukan keterampilan yang berbeda. Maka Anda harus mengetahui franchise bekerja serta dan menjalankan jenis bisnis retail seperti ini. Lalu perbedaan franchise dengan waralaba. Untuk perbedaan franchise dan waralaba sama seperti yang di bisnis-bisnis yang sudah saya sebutkan seperti tadi. Sama-sama bidangnya di dunia perwaralabaan. Yang membedakan adalah kalau waralaba, orang yang mempunyai usaha waralaba tersebut. Akan tetapi kalau franchise adalah orang yang menjalankan usaha waralaba dari bisnis tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada slide kali ini membahas tentang apa saja sih peluang bisnis franchise. Jadi, untuk secara umum, franchise merupakan cara bisnis dengan cara memperluas atau mendistribusikan barang atau jasa dengan lisensi dagang. Pemegang franchise, misalkan Anda, membayar biaya awal dan royalti kepada pemilik merek franchise untuk menggunakan merek dagang, logo, ataupun sistem, serta hak untuk menjual produk dan mendapat keuntungan dari pemilik franchise. Di sini ada dua bentuk bisnis franchise, yaitu yang pertama adalah produk dengan merek dagang, di mana pemilik franchise menjual atau melisensikan hak untuk menggunakan merek dagang tertentu. Dan yang kedua atau jenis lainnya adalah franchise dengan format bisnis, yaitu pemilik bisnis menyediakan layanan dan dukungan kepada pemegang franchise. Akan tetapi umumnya banyak franchise yang menggabungkan dua hal tersebut. Seperti halnya kalau misalnya yang pertama hanya menjual produk atau merek dagang, tetapi tidak ada apa itu namanya SOP atau quality control. Dan kalau misalnya pihak B menjual produk tersebut tanpa adanya quality control, maka bisa dikatakan kualitas tersebut belum terjamin daripada yang asli, dari yang pemilik yang A. Jadi quality control pada hal franchise sangatlah perlu, dikarenakan agar
merek atau franchise yang sudah dibangun tersebut tidak tercoreng kualitasnya ataupun sistem pelayanannya. Pada slide selanjutnya terdapat pembahasan tentang apa sih keuntungan memulai bisnis franchise. Memulai sebuah bisnis memang cukup sulit dan memerlukan niat yang kuat. Pemilik bisnis retail tak hanya harus menghasilkan ide bisnis dan rencana bisnis, mencari lokasi, pemasok produk, memperkerjakan karyawan, dan melakukan strategi pemasaran melalui berbagai media, offline maupun online. Akan tetapi, jika salah dalam mengambil langkah bisa menyebabkan kegagalan bisnis. Jadi di sini sangatlah riskan untuk cara yang salah demi membangun sebuah bisnis. Maka dari itu perlu fondasi-fondasi yang kuat atau cara-cara yang tepat untuk membangun bisnis tersebut. Memulai bisnis tentu memiliki resiko, bahkan franchise pun memiliki resiko. Namun salah satu manfaat membuka franchise dibandingkan dengan bisnis perseorangan adalah kesempatan sukses yang lebih tinggi. Jadi jika Anda membangun franchise atau membangun sebuah merek itu bisa Anda jual dan keuntungannya lebih besar daripada bisnis yang perseorangan. Tentunya dengan quality control yang tepat, SOP yang tepat, pelayanan yang tepat, media pemasaran yang cukup beragam, dengan produk-produk yang berkualitas. Berikut beberapa keuntungan lain membuka bisnis retail franchise, yaitu yang pertama adalah memulai bisnis lebih cepat. Membuka bisnis franchise jauh lebih cepat daripada membuka bisnis perseorangan. Hal ini dikarenakan franchise sudah memiliki modal bisnis dan pemilik franchise mungkin sudah memiliki panduan agar pemegang bisnis bisa mengikuti cara sukses tersebut. Bisa diartikan jika Anda membeli franchise dari pihak lain, adapun model bisnis yang sudah ditata oleh pemilik asli franchise tersebut dan produk-produk yang sudah terjamin akan halnya kualitas dan kalau misalnya makanan adalah rasa. Anda tidak perlu repot membuat menu, memikirkan proses dan model bisnis Anda, sehingga masa perencanaan bisnis menjadi lebih mudah. Jika Anda ingin membuka bisnis lebih cepat, franchise bisa menjadi pilihan Anda. Tentunya franchise harus memiliki modal awal yang sangat kuat. Adapun poin kedua dari keuntungan memulai bisnis franchise adalah pelatihan dan dukungan. Franchise adalah bisnis tim, sehingga pemilik franchise akan selalu meningkatkan dan mempertahankan reputasi bisnis yang solid dengan memastikan bahwa semua toko franchise beroperasi sesuai standar tertentu. Bisa dikatakan di sini bahwa pihak pemilik franchise atau pihak yang benar-benar menjual franchise tersebut tidak mau apa yang sudah dibangun tersebut tercoreng akan halnya yang tidak standar sesuai awal. Jadi di sini jika Anda membeli franchise, tentunya Anda akan menerapkan standar-standar atau SOP-SOP dari pemilik franchise yang asli. Untuk itu, pemegang bisnis franchise dan karyawan akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan dapat mengandalkan dukungan dari pemilik bisnis franchise, terutama di aspek operasional, teknis, mengelola keuangan, cara mempekerjakan karyawan, hingga membangun relasi yang baik dengan pelanggan. Membangun relasi yang baik dengan pelanggan adalah hal yang sangat penting untuk sebuah bisnis, dikarenakan di sini terjadi dua alur dari produsen ke customer. Jadi hubungan satu sama lain itu harus bagus agar terciptanya bisnis yang baik dan menguntungkan. Adapun poin ketiga dari keuntungan memulai bisnis franchise adalah panduan memilih lokasi. Bisa dikatakan panduan memilih lokasi adalah salah satu cara untuk memilih tempat untuk pemasaran yang offline atau pelayanan offline. Menentukan lokasi bisnis menjadi suatu hal yang paling sulit dan berharga. Tentu Anda mengingat area yang ramai dilalui pejalan kaki dan tidak terlalu banyak pemilik bisnis sejenis.
Tak perlu khawatir, seringkali pemilik bisnis franchise yang sudah mapan akan membantu Anda menemukan lokasi yang optimal. Mereka akan melakukan penelitian manakah area yang paling sesuai untuk bisnis Anda. Jadi di sini penentuan lokasi atau pemilihan area sangatlah penting bagi berjalannya bisnis Anda. Lalu pada poin keempat ada poin tentang merek yang terkenal. Dari judulnya saja mungkin sudah diketahui bahwa merek yang terkenal akan menghasilkan keuntungan yang maksimal atau lebih optimal dari merek-merek yang belum terkemuka, tentunya dengan SOP atau standar-standar yang diterapkan supaya menciptakan pelayanan yang optimal serta produk yang maksimal. Jika Anda membuka bisnis baru dengan produk yang hebat, namun bagaimana masyarakat tahu tentang bisnis Anda? Butuh waktu bertahun-tahun bagi para pengusaha retail untuk membangun reputasi dan pelanggan yang setia. Berbeda dengan jenis membuka franchise dengan mereka yang sudah dikenal, akan menjadi lebih mudah bagi Anda mereka karena masyarakat sudah mengetahui merek dan produk kualitas Anda. Bisa dikatakan merek yang terkenal juga membawa profit yang maksimal. Jadi, seperti contoh jika Anda membangun mulai dari awal, sementara produk Anda sama kualitasnya dengan produk B, tetapi produk B sudah lebih awal atau lebih terkemuka mereknya dibanding produk Anda. Mungkin produk B adalah salah satu alternatif untuk Anda membangun bisnis supaya mendapatkan profit yang optimal. Pada poin yang kelima ada pembelian dalam jumlah besar. Mungkin Anda tidak memperhatikan keuntungan yang satu ini, namun hal ini jelas memberikan perbedaan antara bisnis franchise dengan bisnis perseorangan. Franchise mewajibkan semua toko menjual produk yang sama dan membelinya stok atau bahan dari satu tempat yang sama untuk menjaga kualitas produk. Contohnya seperti bisnis makanan seperti KFC ataupun McD, mereka dikirim dari satu gudang besar kepada retail lainnya agar menjaga suatu produk dan franchise McD atau KFC tidak sesuai standar yang dimiliki. Hal ini memungkinkan pemilik franchise membeli bahan dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan semua pemegang franchise. Misalkan, bisnis perseorangan akan membeli stok bahan dalam jumlah 100 unit, sementara bisnis franchise bisa membeli dalam jumlah 100.000 unit untuk semua franchise yang tentu saja dengan harga yang lebih murah. Pada poin ke-6 adapun tentang biaya pemasaran. Bisnis retail kecil atau perseorangan biasanya mendapatkan pelanggan berdasarkan rekomendasi dari mulut ke mulut atau media sosial dan lainnya. Mereka melakukan semua strategi pemasaran sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Lain halnya dengan bisnis franchise. Pemilik franchise akan membantu mengembangkan program pemasaran melalui dana pemasaran kooperatif. Program di mana pemegang franchise dapat membayar strategi pemasaran dengan bantuan pemilik franchise seperti promo di toko franchise tertentu atau acara khusus yang berlangsung hanya di satu toko franchise saja. Pada poin ke-7 adapun dukungan rekan franchise. Di sini ada salah satu keuntungan membuka bisnis franchise adalah jaringan sesama pemegang bisnis franchise ini. Kesuksesan satu toko franchise akan membantu keuntungan rekan-rekan pemegang franchise lainnya. Selain itu, memiliki bisnis dalam satu merek yang sama memungkinkan setiap pemegang franchise saling memberi saran dan dukungan. Menjalankan bisnis sendiri tidak akan terasa seperti melakukannya sendirian. Tak hanya itu, biaya awal dan royalti Anda keluarkan membantu mendanai biaya kantor pusat, perekrutan dan pelatihan karyawan baru serta pemasaran dalam skala besar. Jadi keuntungan memulai bisnis franchise ini sangat banyak, dari pemasaran, pemilihan tempat, lalu standar-standar yang diberikan oleh pemegang franchise,
di situ akan menghasilkan, apalagi merek yang sudah terkenal, di situ akan menghasilkan produk yang berkualitas, produk yang maksimal, serta profit Anda juga akan lebih besar daripada bisnis perseorangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di KKN hari ketiga. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membuat franchise dengan benar. Ataupun beberapa cara untuk membuat franchise dengan benar. Yang pertama, dengan menyusun konsep dan model bisnis dengan tepat. Konsep bisnis yang akan diwarap-walapkan adalah fondasi atau hal pertama yang harus dipersiapkan. Jadi sederhananya itu, apakah usaha franchise yang akan Anda dirikan hanya sebatas menjual merek dagang kepada orang lain, atau mereka harus membeli paket usaha secara lengkap. Jadi sebaiknya tawarkan konsep usaha yang simple sehingga Anda tidak mempersulit calon mitra Anda. Nah, untuk yang kedua adalah lakukan kajian kelayakan usaha. Jadi yang dimaksud adalah perhitungan lamanya modal agar bisa kembali terhitung sejak usaha mulai beroperasi, yang merupakan salah satu poin kelayakan usaha yang harus diperhitungkan ataupun dikaji. Jadi semakin pendek waktu pengembalian modal, artinya bisnis franchise yang Anda bangun dapat menarik minat para pembeli ataupun mitra usaha. Jika perhitungan modal sudah masuk dalam catatan Anda, jangan lupa perkiraan seberapa kuat produk yang Anda ciptakan, karena akan dapat berpengaruh pada keberlangsungan bisnis Anda di masa yang akan datang. Jadi tidak ada salahnya Anda membuat analisa hal apa saja yang kiranya bisa sedikit mengancam atau melemahkan bisnis Anda. Karena hal ini dapat juga merugikan para mitra dan pada akhirnya berimbas pada usaha franchise yang Anda sedang jalankan. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dan ide kreatif yang selalu diperlukan ketika berkecimpung di dunia bisnis. Baik, untuk penjelasannya adalah menyusun SOP atau standar operation procedure. Jadi SOP ini jangan pernah dianggap sepele. Namanya SOP, apalagi untuk usaha makanan atau minuman. SOP ini harus dibuat meliputi beberapa aspek, yang diantaranya adalah penyimpanan bahan baku, tata cara menyajikan, penanganan konsumen, dan sebagainya. Jadi sehingga para mitra yang akan lebih dimudahkan dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya. Dan selanjutnya poin adalah monitoring untuk meningkatkan kualitas usaha. Monitoring atau pengawasan perlu dilakukan apalagi jika usaha Anda sudah mulai berjalan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa usaha franchise yang telah berjalan sesuai dengan SOP yang telah dijelaskan sebelumnya. Juga sehingga dapat dilakukan penanganan jika terjadi kendala dalam operasional usaha. Jadi bentuk pengawasan yang dilakukan bisa dengan cara menjalin komunikasi bersama para mitra dan memberikan masukan atas berbagai kendala yang mungkin saja terjadi selama menjalankan bisnis tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditinggalkan di grup atau di kolom komentar YouTube. Kami akan menanggapi setiap pertanyaan Anda. Terima kasih atas tanggapannya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.